Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini amin ila anqal. Bayanu wujubit ta'allumi li idhari syarafil aqli. Penjelasan tentang wajibnya ya at-ta'allum, belajar, li idhari untuk menampakkan syarafil aqli, kemuliaan akal ya. Setelah kemarin kita membahas tentang kemuliaan akal, maka kita masuk kepada pembahasan wajibnya belajar agar kita bisa menampakkan kemuliaan akal. I'lam, ketahuilah, anna syarafal aqli, bahwasanya kemuliaan akal, min haitsu kaunuhu matiyatal ilmi wal hikmati, dari sisi keadaannya sebagai matiyah. Kalau dalam kitab ini matiyah ya, kendaraan ya. Al ilmi, kendaraan ilmu, dan hikmah ya. Jadi akal itu merupakan apa? Kendaraannya ilmu dan hikmah ya. Wa alatan lahu, dan akal sebagai alat bagi ilmu itu ya. Ya, jadi demikian. Walakin nafsul insani ma'dinul ilmi wal hikmah. Akan tetapi, kata Imam Ghazali, jiwa manusia itu adalah ma'dinul ilmi, tempat tambangnya ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Waman ba'un laha, dan sumber daripada hikmah tersebut. Ya, jadi Imam Ghazali menegaskan bahwasanya jiwa manusia itu adalah tempat tambang. Ya. Ini menegaskan buat kita bahwa kalau orang pengen nyari ilmu, dia nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Dia tinggal menggali itu ilmu, itu hikmah di dalam apa? Di dalam dirinya, gitu. Ya. Pernah saya sampaikan juga al-mahabbah, ya. Yang namanya cinta itu sudah terinstal di dalam diri kita. Ya. Jadi kita nggak perlu belajar tentang cinta, tapi kita harus menghilangkan hijab-hijab diri kita sehingga nanti akan muncul cinta gitu. Ya. Nah, begitupun ilmu. Ya. Jadi pahami kalimat baik-baik. Kalau di dalam kitab Darul Minhaj dikasih bold gitu ya. Nafsul insan ma'dinul ilmi wal hikmah ya. Jiwa manusia merupakan tempat tambangnya ilmu dan hikmah ya. Maka kita memiliki potensi ya di dalam batin kita, di dalam hati kita terhadap hal tersebut. Wahia markuzatun fiha, dan yang namanya hikmah atau ilmu ya, dia merujuk kepada domir terdekat ya. Domir yang paling dekatnya apa tuh? Hikmah ya. Dan yang namanya hikmah atau ilmu tadi, markuzatun, itu telah terkumpul fiha, di dalam dirinya, di dalam nafsnya, di dalam hatinya. Bil quwwah ya, dengan potensi fi awalil fitrah, pada awal fitrahnya. Zaki sini, Zaki depan sini. Ya, jelas. Jadi secara fitrah manusia secara potensi sudah punya ilmu itu. La bil fi'li, bukan secara tindakan ya. Jadi manusia itu memiliki ilmu itu secara potensi, bukan secara realita gitu ya. Karena rifil hajari, seperti api yang terdapat pada bebatuan ya. Orang dulu kalau mau nyari api ngapain tuh? Gitu. Ada gak apinya? Gak ada. Bil fi'li gak ada. Tapi kalau kita gesek ada gak? Sama kayak kita belajar. Makanya para aulia, para ulama, mereka tahu jiwa mereka itu menyimpan ilmu dan hikmah. Tapi tanpa pemantik itu gak bakal keluar. Maka mereka tinggal belajar. Dikit aja mereka belajar. Mereka alim. Tuh. Ya. Padahal mereka tahu di dalam dirinya sudah ada, sudah terinstal. Kan tinggal nginstal doang. Nginstalnya pakai kuota gak? Pakai kuota.
Berarti udah ada, sama ilmu semua sudah diinstal sama Allah di dalam diri kita. Man arafa nafsah, siapa yang menginstal itu, maka dia akan mengenal siapa yang menciptakannya gitu. Wal ma'i fil ardi, begitupun seperti apa air di dalam tanah. Ya. Kita tahu yang namanya air pasti di dalam tanah, cuman untuk mendapatkan air kita harus apa? Menggali. Menggali itulah belajar. Wan nakhli fin nawati, seperti pohon korma pada satu biji kecil. Mesti kita apa? Kita tanam. Begitupun ilmu. Wala budda min sa'yin fi ibrazihi bil fi'li. Nah, maka haruslah ya min sa'yin, adanya upaya fi ibrazihi, untuk memunculkannya bil fi'li, dengan tindakan. Tuh ya. Jadi secara potensi kita semua udah ada. Ya. Tinggal apa itu? Tinggal ya kita munculkan dengan apa? Tindakan. Kama labudda min sa'yin, sebagaimana harus adanya sa'yin, upaya fi hafril abar, di dalam menggali sumur, li khurujil ma, untuk keluarnya air. Ya, jadi air kalau kita nggak gali nggak bakal keluar tuh sumur. Digali dulu tuh ya. Nah sekarang gini, kalau kita gali sumur, ada gak yang kita gali dikit aja keluar air? Ada gak yang gali dalam baru keluar air? Nah begitupun orang. Ya, mungkin nih saya ngegali Denny udah 40 meter. Padahal Denny potensinya 45 meter keluar air. Pas udah 40 meter berhenti. Padahal tinggal apa tuh? Tinggal dikit lagi, 5 meter lagi. Andi Sep tuh digali tuh udah ceramah kemarin tuh, Masya Allah, bahas bumbu kan. Artinya apa? Kita nih kadang-kadang ya nggak tahu kadar kita kan, gitu. Berapa dalam dia mesti digali gitu. Dan tiap orang beda-beda gitu. Makanya anak kiai ame anaknya Habib sama orang biasa beda. Anak kiai ketika dia itu belajar, dia sedang menginstal program buat dirinya, buat anaknya. Makanya apa yang didengar oleh kita itu terdengar juga oleh keturunan kita dalam tulang sulbi kita. Jadi nggak heran ketika anaknya belajar pintar, kenapa? Udah diinstal bapaknya. Masih kecil bapaknya ngajar nih, ngikut kayak Muhammad ya. Jadi pertanyaan kadang-kadang unik dia. Buya, kalau kita lagi sholat mundur ngelewatin orang boleh nggak tuh? Ya, berarti kan udah apa itu? Udah keinstal dari kecil itu gitu. Maka jangan heran kalau masuk pondok mungkin ya lebih cepat karena emang dari kecil diinstal gitu. Apalagi yang dari kecil udah dibacain kitab gitu. Ya, jelas ya tuh. Jadi harus ada apa tadi? Upaya. Sa'yin. Walakin kama anna minal ma'i ma yajri min ghairi fi'lin basyariyin. Akan tetapi sebagaimana bahwa ada air yang ngalir tanpa perbuatan manusia, ada. Air sumur namanya, air sungai namanya. Ngalir tuh. Ya. Ada yang cuman diinjak doang keluar gitu. Yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya. Wa minhu ma huwa kaminun yuhtaju fi istimbatihi ila hafrin wa ta'abin syadid. Di antara air juga ada yang ma huwa kamin, itu sifatnya tertutup. Yuhtaju fi istimbatihi, yang mana dibutuhkan untuk mendapatkannya, ila hafrin, kepada penggalian. Butuh apa? Digali. Wa ta'abin syadid, butuh rasa ya letih yang sangat, artinya upaya keras. Wa minhu ma yuhtaju fihi, di antara air juga ada yang dibutuhkan untuk digali, ila ta'abin qalil, tapi capeknya dikit. Ada yang capek banget, ada yang capeknya dikit gitu. Ya model kayak Gus Dur lah misalnya, Gus Dur Masya Allah la yarham. Beliau belajar di Al-Azhar. Ini setelah belajar bahasa Inggris, setelah belajar bahasa Belanda, setelah belajar bahasa Arab di pesantren Tebu Ireng, ame guru-gurunya pergi ke Al-Azhar. Sampai Al-Azhar kata Gus Dur, ya ini mah pelajaran di pondok katanya. Beliau keluar, beliau nggak belajar, beliau ke perpustakaan. Apa maksudnya? Ini beliau begitu alim, kenapa? Ini yang modal kedua gitu. Setahun beliau ngafal katanya 2.500 kosakata kata beliau. Setahun. Berarti 4 tahun berapa itu? 10.000. Itu. Punya target gak ente?
Ini Gus Dur yang alim, anak kiai, cucunya Hadratul Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari. Secara keilmuan beliau ada, secara kecerdasan beliau punya gitu. Ya makanya kalau kita dengar cerita-cerita beliau itu cerita-cerita orang cerdas itu ya. Gitu. Nah, jelas ya. Jadi begitu. Fakadzalikal ilmu fin nufusil basyariyah. Begitu juga ilmu yang terdapat pada jiwa manusia, sama tuh. Ya. Minhu ma yakhruj ilal fi'li minal quwwati bighairi ta'allumin basyariyin. Di antara ilmu yang terdapat pada hati manusia, ada ilmu, maknya kembali bisa juga maknya ini ya, maknya ilmu ya. Ma yakhruju apa yang keluar ilal fi'li ya, kepada suatu perbuatan minal quwwati daripada kekuatan bi ghairi ta'allumin basyariyin tanpa belajar normalnya manusia. Ya. Enggak kayak orang gitu, enggak pakai belajar gitu. Jadi ada orang yang mana itu mendapatkan ilmunya bi ghairi ta'allumin basyariyin tanpa proses belajar yang normalnya kayak manusia. Siapa itu? Kahalil anbiya, seperti halnya para Nabi alaihimussalam, semoga Allah melimpahkan salam kepada mereka. Fa inna ulumahum tadharu min jihatil mala'il a'la, karena ilmu-ilmu mereka itu nampak min jihatil mala'il a'la, dari ya sisi ya tempat yang tinggi, min ghairi wasitati basyarin, tanpa ada perantara manusia tuh ya. Ya jadi begitu ya. Biasanya kalau mak itu terletak setelahnya min, biasanya ya maknya itu bermakna yang setelah min ya. Gitu. Al-quwwah ya, yakhruju atau takhruju ilal fi'il. Karena min yang terletak setelah mak mausul itu minnya apa? Min lil bayan. Ya. Jelas ya, intinya itu ya. Intinya ada ilmu yang didapat tanpa belajar. Siapa itu? Para Nabi. Wa minhu, diantaranya juga ma yatulul juhdu fihi, ada yang panjang masa usahanya. Ya, masa belajarnya lama tuh. Ya. Tahun-tahun belajar ya tuh. Makanya enggak ada cerita orang belajar 2 tahun pintar, 3 tahun pintar gitu. Panjang prosesnya gitu. Sampai gini hari kita masih belajar. Saya juga masih belajar, terus belajar tuh. Makanya kata guru saya gini, ajarin yang ente yakin, itu dulu nomor 1. Ajarin yang ente tahu, udah. Ente nggak yakin ya udah nggak usah, atau nggak pelajarin dulu gitu, sampai yakin baru ajarin gitu. Terus kita pelajarin tuh. Ka'ahwalil awam minan nas, seperti keadaan orang awam dari manusia, la siyama dawul baladah, wabil khususnya terutama orang yang memiliki baladah. Baladah ini artinya apa? Kebebelan, bebel. Kalau bahasa kitanya bebel gitu. Agak susah belajarnya gitu. Kalau bodoh kan nggak punya ilmu. Nih kalau ini bebel, apalagi yang bebel gitu. Bisa, cuman prosesnya panjang. Seperti Al-Imam Rabi' bin Sulaiman, sekali ngajar diulang 40 kali sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu sabarnya ngadepin murid seperti Rabi' bin. Tapi ketika beliau hafal, nempelnya lebih erat ketimbang yang ngulang sekali. Karena beliau ngulangnya berapa kali? 40 kali itu. Ya, gitu. Jadi kita mesti sadar diri kita ini siapa ya gitu, ya. Walladzina kabirat sinnuhum fil ghaflah wal jahli. Begitu juga ya. Seperti orang-orang yang apa? Kabirat sinnuhum, usianya telah menua, fil ghaflah, dalam kelalaian dan kebodohan. Artinya butuh proses panjang. Orang yang udah tua pengen belajar, masih muda disia-siain waktunya. Ya. Walam yata'allamu fis siba, dan mereka tidak belajar di waktu kecil tuh ya. Itu sama, panjang prosesnya. Wa minhu ma yakfi fihi sa'yul qalil, di antara mereka ada yang memang cukup baginya dalam masa belajarnya usaha yang sedikit. Belajar dikit doang paham. Nah ini dia. Kal adzkiya minas sibyan, seperti orang-orang cerdas dari kalangan anak-anak. Seperti siapa? Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Quran,
9 tahun hafal Muwatta dalam 16 hari, 13 tahun wakil ada yang mengatakan 15 tahun menjadi mufti. Ya, masih muda tuh, masih kecil sudah belajar tuh. Ya. Makanya saya saranin kalau mau ngafal jangan nunggu instruksi guru, udah hafalin aja apanya juga. Selama itu baik gitu. Kalau mau nanya boleh, guru saya mau hafal ini boleh nggak? Silakan gitu. Ya, jangan nunggu kayak guru nggak nyuruh aneh hafalan, dah kayaknya ini kelamaan gitu ya. Tuh, apalagi guru kita muridnya banyak gitu ya. Hafalin yang menurut kita penting. Nah, apa yang paling bagus? Kitab yang sudah ente pelajari itu yang paling bagus. Kitabnya guru kita itu yang paling bagus. Hafalkan itu, gitu. Kayak misalnya ada saya nulis kitab Ahadisul Qashirah, hafalin tuh hadis-hadis pendek. Pasti keluar itu, gitu. Kalau nggak tahu tanya, gitu kan. Minta penjelasan. Ya, nanti kita bahas tuh Imam Syekh Abdul Wahab Syaroni itu hafalannya Masya Allah tuh beliau. Menghafal kitab matan, semua matan beliau hafal. Ya, tuh. Termasuk Alfiyah Ibnu Malik. Walikaunil ulum markuzatan fin nufus qala Allah Ta'ala, dan tentang keadaan ilmu-ilmu yang berkumpul di dalam jiwa, Allah berfirman wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Dan ingatlah ya Muhammad ketika Tuhanmu mengambil perjanjian dari Bani Adam min duhurihim, dari ya tulang sulbi mereka, dari pundak mereka, dari zuhur mereka, dzurriyyatihim akan keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan ia bersaksi kepada mereka atas diri mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Nah, Imam Ghazali di sini menjelaskan wal muradu bihi, yang dimaksud dengan perkataan mereka bala. Apakah betul mereka mengucapkan bala gitu? Atau seperti apa? Imam Ghazali mengatakan al-muradu bihi, yang dimaksud dengan ikrar mereka adalah ikraru nufusihim bil ma'na alladhi asyarna ilaihi min kauniha mawjudatan bil quwwati duna ikraril lisa al-sinati. Yang dimaksud dengan ikrar di sini adalah ikrar ya, pengakuan diri mereka bil makna, dengan makna, ingat ya, bukan dengan lisan, bil makna. Ya. Alladzi asyarna, yang mana telah kami isyaratkan kepadanya, min kauniha, akan keadaannya itu maujudatan, telah ada, bil quwah secara potensi, duna ikraril alsinati, bukan ikrar secara lisan. Ya, jadi ikrarnya para manusia ketika di alam lahut dalam versi kitab Sirrul Asrar itu adalah ikrar mereka ya dengan makna ya, yang mana itu bersumber dari kekuatan yang telah ada ya secara potensi, bukan pakai lisan ya. Itu. Jadi ilmu itu sudah ada di dalam jiwa kita. Hatta sebelum kita dilahirkan sudah punya ilmu kita. Gitu. Makanya ketika ditanya, qalu bala kan gitu. Alastu, aku Tuhan kalian bukan? Manusia bilang, iya betul. Nah, berarti punya ilmu gak tuh manusia? Punya ilmu. Itu. Cuman pas ke dunia ilmunya apa tuh? Dihilangin lagi. Kalau seandainya ilmu kita masih ada sebagaimana zaman dulu ya enak. Kita bisa tahu, nggak udah jadi orang soleh semua kan gitu. Fa innaha lam tahsul min kullihim, karena sesungguhnya ya al-quwwah ya potensi itu lam tahsul min kullihim, tidaklah ada pada semuanya, indal husuli, ketika adanya, bal min ba'dihim, akan tetapi hanya sebagiannya saja. Ya. Jadi potensi untuk mengatakan bala enggak semuanya itu bilang bala. Ada yang mengatakan yang bilang bala siapa? Para nabi. Yang bilang bala siapa? Para wali. Yang enggak bilang bala ini orang kafir kali. Berarti enggak semuanya bilang bala, enggak. Gitu. Qalu bala gitu. Kalau makanya dalam sebuah kitab, saya lupa kitab apa ya. Makanya ketika dia ditanya begitu sama Allah, yang bilang bala itulah orang yang mulia. Siapa itu yang pertama kali bilang bala? Nabi kita Muhammad.
Gitu. Kenapa kok bisa bilang bala? Nah itulah potensi kekuatan itu sudah ada sejak zaman dulu. Gitu. Jadi kita pun sampai sekarang kan ruhnya sama. Ruh yang dulu di alam lahut itu yang dihitop sama Allah itu ruh yang kita sekarang. Ya. Antum coba bayangkan ya. Ini ruh yang kita bawa. Yang kita hidup dengan ruh ini. Itu ruh itu pernah berjumpa dengan Allah. Ya. Hebat gitu. Kalau antum dikasih hadiah, nih hadiah dari orang. Yang mana nih yang ngasih ini misalnya Rasulullah. Dan dengan tangan Rasulullah. Menyentuh tangan Rasulullah, kira-kira ini hadiah ente apa? Kita cium, pasti kita akan bahagia. Ini hadiah pernah disentuh langsung sampai Rasulullah. Ya, begitupun roh kita pernah diajak ngomong sampai Allah. Maka betapa agungnya roh kita, nafs kita, jiwa kita, kolbu kita, ya, karena pernah langsung bermukhatabah dengan Allah, ya, langsung di alam lahut, gitu. Dan itu sudah apa tadi? Sudah ada potensi ilmu. Sudah. Jadi nggak polos nggak, gitu, ya. Makanya kata orang al umur bil khawatim, segala urusan bergantung ujungnya. Kata orang, kata ulama, tapi kata hukama, para ahli sufi mengatakan al-umur bisawabik, perkara itu bergantung dulunya awalnya. Dulunya kita di sono jadi apa? Dulunya kita bilang bala nggak di sono? Yang bilang bala para nabi, yang bilang bala para wali, gitu. Jelas ya. Tapi jangan dicocok logi ya. Oh berarti pantas. Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cintai hamba, Allah kasih bala. Oh bala itu bukan, itu namanya cocok logi. Beda bala, ame bala beda ya. Emang kalau kita ucapin mirip-mirip ya, makanya orang kalau lemah bahasa Arab nggak bisa bedain Siti Hajar sama Ki Hajar Dewantara gitu. Ki Hajar pakai hak besar, Hajar begitu ya. Tapi kalau Siti Hajar haknya hak apa itu? Kecil, Hajar gitu. Gitu ya. Nah. Awan, hajar haknya besar tuh ya. Kalau batu haknya hak apa tuh? Kecil. Beda ya antara hajar sama hajar. Nah. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Begitupun firman Allah Ta'ala tentang potensi ilmu yang sudah ada di dalam jiwa kita bahkan sebelum dilahirkan. Allah mengatakan wa la in sa'altahum, jikalau engkau bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik. Orang musyrik nih, orang yang belum kenal agama. Man khalaqahum, siapa yang nyiptain mereka? La yaqulunna, pasti benar-benar mereka akan mengatakan siapa? Allah. Ini orang musyrik ini. Orang yang enggak kenal agama. Ya. Kenapa kok orang yang enggak kenal agama itu bilang Allah Tuhan mereka? Itulah fitrah manusia. Ya. Fitrah manusia itu punya Tuhan. Makanya aneh kalau ada orang gak punya Tuhan. Siapa yang diandalkan? Allah setting nih hati kita ini. Di dalam hati kita ada satu letak, satu tempat. Itu yang kosong. Yang tidak bisa diisi kecuali dengan ma'rifatullah. Ya, makanya anaknya Cak Nun ngarang lagu tuh. Ya, judulnya Lubang di Dalam Hati. Itu God spot namanya. Kalau bahasa sufi modernnya God spot. Ya, jadi sampai pun orang ateis yang gak percaya Tuhan, kalau lagi sakit dia bilang ya Allah gitu. Kalau lagi senang bilang apa? Alhamdulillah. Emang enggak, kita manusia butuh Tuhan udah gitu. Udah mentok kita nggak mungkin kita ke teman. Pasti kita siapa? Ke Allah. Gitu. Sampai Jenghis Khan itu yang dipotong lidahnya sama khalifah di zaman Bani Abbasiyah. Jenghis Khan ini ngadu di atas gunung. Dia diam, dia sedang mengadu kepada yang punya langit dan bumi. Jenghis Khan tuh ketika dizolimi sama khalifah Bani Abbasiyah. Dia ngadunya sama siapa tuh? Sama Allah. Akhirnya apa tuh? Bani Abbasiyah hancur lantah, semua Baghdad hancur semua tuh gara-gara kezaliman. Makanya jangan pernah zalimin orang kafir. Karena Allah mendengar doanya siapa tuh? Orang yang terzalim itu. Hati-hati gitu. Walau karena kafiran, meskipun kafir. Ya, fadlan an muslim, bagaimana kalau muslim? Makanya yang paling dizolimi di pondok, insya Allah paling berkah hidupnya. Tuh. Kenapa?
Itu yang saya lihat ya, saya pernah bilang ya, teman-teman saya di dulu sekolah, itu yang sering dizolimi, ternyata sekarang udah pada jadi bos. Sekarang jadi ustadz. Padahal dulunya betul dizolimi tuh, berkah tuh ya. Ya kenapa? Mungkin ya tadi kezoliman dibalas mungkin dulu dizolimi, sekarang dia menzolimi orang. Jadi bos kan biasanya kan menzolimi orang tuh ya. Ya tadi balas lagi gitu ya. Jangan ya, kalau udah dizalimi cukup sekali. Nah, kita nggak usah balas. Maknanya apa? La in i'tubirat ahwaluhum, jikalau seandainya dilihat kepada hal keadaan mereka, syahidat bihi nufusuhum, maka jiwa-jiwa mereka akan menyaksikan Allah. Wa bawatinuhum, begitupun hati-hati mereka, batin mereka pun menyaksikan Allah. Fitratullah ya, afwan, fitratullah menjadi maf'ul ya. Mereka akan menyaksikan apa? Fitratullah, bahwa ada fitrah dari Allah, allati fataron nasa 'alaiha, yang mana Allah jadikan itu fitrah ada pada diri manusia itu ya. Makanya kita ini manusia diinstal fitrah sama Allah. Apa tuh? Fitrah cinta kebaikan. Manusia manapun cinta kebaikan. Maka kalau ada manusia yang nggak cinta kebaikan, cenderung demen hukum orang, demen zolimin orang, namanya psikopat. Itu kelainan kejiwaan. Berarti udah nggak benar tuh orang. Tapi kalau fitrahnya pasti. Fakullu adamiyin futiro alal imani billah, maka setiap manusia manapun itu dijadikan fitrahnya oleh Allah alal imani billah, itu beriman kepada Allah. Wa ma ja'al anbiya illa bitauhid, dan tidaklah datang para nabi kecuali dengan membawa tauhid. Walidzalika qala qulu la ilaha itu. Fa innahu lam yusadif illa man huwa musaddiqun bil ilah. Karena sungguh ya tidaklah ia menemukan kecuali orang yang memang sebenarnya telah bersaksi adanya Tuhan tuh ya. Wa inna ma ghalita fi ainihi aw sifatihi, akan tetapi orang tersebut yang ya dia itu kafir, itu telah ghalita fi ainihi, telah salah dalam pandangan matanya, telah salah dalam mengenal Allah ya, aw sifatihi, atau sifatnya. Artinya orang-orang kafir ini mereka kenal sama Allah, tahu adanya Allah, tapi mereka keliru mengenal Allah gitu. Makanya di antara salah satu pentingnya belajar ilmu akidah, ilmu tauhid, ini salah satu pentingnya. Kenapa sih kita belajar tauhid? Agar kita tidak salah menyembah Tuhan. Ya, kalau kita bilang Tuhan kita bertangan, Allah punya tangan, nah itu Tuhan yang mana itu? Kita salah tuh nyembah Tuhan kita, gitu. Tuhan kita yang di aras, nah siapa itu? Malaikat itu. Makanya fatalnya orang yang nggak belajar tauhid, dia akan menyembah Tuhan yang tidak layak disembah. Gitu. Makanya penting kita mengenal sifat Allah tuh. Siapa yang kita sembah tuh? Ya. Summalam makanal imanu billah markuzan fin nufus bil fitrah in qasaman nas. Kemudian ketika iman kepada Allah terfokus, berkumpul di dalam jiwa secara fitrah, ya, secara fitrah iman kepada Allah sudah ada secara fitrah, in qasaman nas, maka manusia terbagi-bagi. Terbagi berapa? Ila man a'rada fanasiya, kepada orang yang berpaling kemudian dia lupa, yaitu orang-orang kafir, kufar. Ya. Ada yang mengatakan ya, kufar beda sama kafir ya. Al-kafirun yaitu jamak muzakkar salim. Al-kufar jamak apa tuh? Jamak taksir. Ada yang mengatakan beda ya. Jadi jangan disamakan ya ayyuhal kafirun. Kenapa enggak ya ayyuhal kufar gitu ya. Itu. Jelas itu ya. Ada yang mengatakan, tapi ini masih hipotesa sementara ya. Kufar itu orang kafir yang benar-benar kafir, yang memerangi. Gitu. Berarti enggak taat ya. Kafir harbi. Kalau kafirun masih bisa iman dia. Masih taat. Makanya dikatakan asyidda'u alal kufar, la alal kafirin gitu. Ya, tapi nantilah kita bisa bahas setelah ngaji ya. Kita coba cek and recheck ke referensinya.
Itu yang pertama ya, terbagi menjadi ada yang berpaling dari Allah. Ya. Wa ilaman ajala khatirahu, ada orang yang ya ajala khatirahu, menajamkan khatirnya, fatadzakkar, kemudian dia ingat. Nah itu dia. Jadi dasarnya kan gini ya, kita semua iman ini, kita semua dasarnya apa? Iman gitu. Cuman ada orang yang berpaling, nggak mau, nah lupa gitu bahwa dulu dia pernah mengatakan bala syahidna gitu. Ada yang kedua, dia tajamin tuh khatirnya, pikirannya, fatadzakkar, kemudian dia ingat. Kaman kana hamala syahadatan, seperti orang yang pernah syahadat fanasiyaha, kemudian dia lupa tuh syahadatnya. Li ghaflatin, karena ghaflah, summa tadzakkaroha, kemudian dia ingat. Walidzalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, la'allahum yatadzakkarun. Ingetin. Mudah-mudahan dia ingat gitu. Ya kan kadang-kadang orang berbuat salah bukan karena sengaja, karena lupa. Banyak tuh. Ya kita pun sering begitu ya. Kita sering salah tapi kita nggak tahu, kita lupa gitu. Bahwa teorinya kita tahu, prakteknya kita lupa. Kayak contoh lagi rame orang bayar zakat pakai beras. Kan memang sebenarnya begitu menurut madhab kita gitu. Nah tapi ada yang bilang gini, ya kita susah lah sekarang, yaudah siapin beras. Siapin beras tuh, akhirnya masjid nyiapin beras. Dan dia berbilang, ya itu bagus. Ya, zakat pakai beras, yang nyiapin masjid. Nah cuman prakteknya dijualannya di masjid. Dan dia nggak ngeh tuh, nggak ngeh dia jualan di masjid, dalam masjid. Didagang di masjid. Nah setelah itu ada yang ingetin, bang, kayaknya nggak boleh dagang di masjid. Nah iya benar juga ya. Ngapa aneh nggak ngeh ya? Aneh cuman ngeh dagang beras, tapi aneh nggak ngeh ada hukum nggak boleh dagang di mana? Masjid. Nah tuh mudah-mudahan dia bukan karena sengaja, bukan. Nah begitulah keadaan guru-guru kita. Kadang-kadang dia ngerjain sesuatu bukan karena kesengajaan, karena lupa. Gitu. Jelas, makanya kita perlu mengingatkan tuh. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar mengingat ya, yaitu ulul albab, orang-orang yang memiliki akal. Albab maknanya lub. Ya, lub itu diantara makna daripada akal ya. Ada juga yang mengatakan lub itu adalah orang yang telah menggunakan potensi akal dan hati. Karena kan ada potensi akal, ada potensi apa ya? Hati. Makanya Allah firmankan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia tuh qiyam, zikir tuh. Wa yatafakkarun. Siapa itu? Ya. Ulul albab. Ya gitu. Naam. Wadhkuru ni'matallah alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan perjanjian yang mana telah Ia ambil kepada kalian akan janji tersebut. Ingat tuh dulu kita pernah janji itu. Ya. Artinya apa? Semua dulu di zaman lahut kita semua beriman kepada Allah. Kita menyaksikan Allah. Cuman ada yang apa tadi? Ada yang lupa. Walaqad yassarna Qur'an, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal mim muddakir. Wa tadzakkur huwa aktsar ma ubira anhu, dan kalimat tadzakkur adalah kalimat yang paling banyak diungkapkan oleh Allah. Wa tasmiyatu hadzan namat, dan penamaan dengan gaya bahasa tadzakkur laisa biba'id, itu bukan hal yang jauh, artinya dekat sama kita. Ya. Wa ka'anna tadzakkur darbani, seakan-akan kalimat tadzakkur itu ada dua maknanya. Yang pertama ayat tadzakkara suratan, dia pernah ingat satu bentuk gambaran, kanat fi qalbihi bil fi'li, yang mana emang dulu ada di dalam hatinya secara nyata, summa ghabat anhu, kemudian hilang. Ya, jadi kalau yang namanya tadzakkar, ingat. Apa sih ingat? Dia udah ada di otaknya dulu nih, cuman hilang gitu. Ya sama lah, saya sering tuh kalau ada jamaah mahya datang baru, siapa namanya, saya tanya namanya fulan, oh iya. Kalau sering ngobrol ingat tuh, apalagi nyimpan nomor WA ingat. Tapi kalau nggak pernah nyimpan nomor WA, nggak pernah ngobrol, tadi itu ada orang jamaah namanya Agam, mungkin saya lupa kali. Siapa ya? Di memori saya nggak ada tuh. Padahal mungkin pernah ketemu, pernah nanya, pernah ngobrol gitu. Itu makna tadzakkar ya. Ada gambarnya terus hilang. Atau yang kedua, al-akhar maknanya ayyakuna an suratin kanat mutadammanatan bil fitrati fil insan.
Ada ansuratin gambarnya kanat dulu mutadammanah, tapi itu termasuk ke dalam fitrah manusia. Ya. Jadi bedanya kalau tadi yang pertama ada gambaran betul secara nyata, yang kedua gambarannya itu hanya bayang-bayang yang masuk ke dalam fitrah manusia. Tuh. Walidzalika qala al-muhaqqiqun, oleh karena itu para ahli tahqiq mengatakan at-ta'allum laisa yajlibu ilal insani syai'an min kharij. Nah dia. Belajar itu bukanlah menarik manusia akan sesuatu dari luar, bukan. Yang namanya belajar itu bukan narik sesuatu dari luar, bukan. Tapi apa? Bal yakshif al-ghita. Tapi menyingkap penutup atau tirai. Amma hasala fin nafsi, terhadap apa yang telah ada pada jiwa kita secara fitrah. Ya. Jadi gampang begini, ilmu itu bukan kayak kita, kalau dulu kan zaman dulu kalau orang mau main game kan pakai kaset tuh. Bukan begitu ilmu. Ilmu tuh kayak aplikasi Android, tinggal download. Di dalam apa tuh? Jiwa kita. Cuman masalahnya kuotanya kagak, itu masalahnya. Dan kuota itulah hijab. Atau enggak lagi di apa itu? Aplikasinya lagi diapain? Dikunci. Nah itu dia. Ya. Ada sih aplikasi banyak cuman kekunci semua. Kita bukain atau hijabnya. Hijab ini. Semakin kita buka hijab, semakin kebuka semua ilmu dalam diri kita. Itu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh. Makanya saya bilang ya, ente belajar di Mesir, di Puluh sama, alifnya lempeng, wawunya bengkok. Itu. Kita belajar di sono alitkon, di sini juga alitkon. Sebagaimana Gus Dur tadi, lah sama kayak di pondok begitu. Yang beda apanya? Di sono ngomongnya sama orang Arab, yang di sini sama orang Betawi, kan begitu. Ya, ilmunya sama, Allahnya sama, kiblatnya, kitabnya sama gitu. Kahali mudhiril ma' minal ardi, sama halnya seperti orang yang menampakkan air yang ada di bumi. Airnya ada, cuman nggak nampak, digali sama dia. Mudhiris suwar fil mir'ati bil jilai, seperti orang yang menampakkan gambar yang terdapat pada cermin. Bukan nggak kelihatan gambarnya, cerminnya kagak bersih, kotor, dielap sama dia. Bil jilai. Wahadhihi haqaiqu zahiratun, inilah hakikat yang nyata lin nadir, bagi orang yang melihat bi'ainil akli, dengan mata akalnya, mata basirahnya gitu ya. Sakilatun an ala qalbi man jamada bihi kusuruhu, dan ini pemahaman kayak begini berat dipahami oleh hati yang kaku, yang membeku. Kusuruhu, akibat kekurangannya, an awwali rutbati sibyanil maktabi, ya sejak awal tingkatan ya anak-anak sekolah, fi atila kitabihim, dalam pengaruhnya tabiat mereka, bisawabikil khayalat, akan khayalan yang sebelumnya, min dhawahiril alfaz, daripada lafaz yang zahir, min ghairi tahqiqin laha, tanpa ada pembuktian. Nah jadi pemahaman semacam ini kalau buat orang yang punya mata basirah jelas ya. Intinya apa? Intinya kita kalau mau nyari ilmu gak usah jauh-jauh, ilmu itu sudah terinstal di dalam diri kita. Tinggal kita apa tadi? Download. Cuman masalahnya kagak ada kuotanya, atau ada kuota tapi dikunci, maka ilangin kuncinya. Gitu aja simpelnya tuh. Kemudian bayanu anwa'il akal, penjelasan tentang jenis-jenis atau macam-macam akal. I'lam, ketahuilah, annal akla, bahwasanya akal, yanqasimu ila garizi wa ila muktasabin. Ya, akal terbagi dua, goriziyin yang bersifat gorizi. Apa gorizi? Alami. Ya, alami dari sononya. Wa ila muktasabin, dan juga akal yang bersifat muktasab, diusahain. Ya. Fal gharizi, maka akal yang bersifat alami, apa itu gharizi? Huwal quwwatul musta'iddatu liqabulil ilmi, yaitu potensi yang siap atau yang disiapkan juga boleh untuk menerima ilmu. Nah jadi masing-masing kita nih itu punya potensi menerima ilmu ya, makanya maaf ada orang berkekurangan, misalnya Down syndrome, mereka gak sesiap kita menerima ilmu gitu. Cuman masalahnya kita ini yang siap, cuman kadang-kadang disibukkan otak kita sama permainan. Ya, makanya anak-anak pesantren mah enak.
jarang main game. Sesekali mungkin minjem HP temennya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang nongkrong kan, yang tiap hari HP-nya miring tuh kan. Ya, syukur-syukur nggak meninggal kan. Saya punya teman dulu zaman-zaman warnet tuh. Ngewarnet seminggu nggak pulang. Main nggak pulang, nggak mandi, nggak pulang. Akhirnya apa? Kena penyakit paru-paru. Ada lagi yang main game nggak pulang-pulang, akhirnya kena penyakit getah dan sebagainya. Ya syukur-syukur masih umur panjang. Nah ini nih namanya gorizi. Gorizi apa tadi? Kekuatan yang disiapkan untuk menerima ilmu. Wa wujuduhu fitifli, dan adanya itu pada anak kecil. Seperti apa? Kawujudin nakhli fin nawat, seperti ya yang namanya pohon korma pada biji. Nah ya. Kalau kita jelas ya, kita sudah siap banget nih terima ilmu. Makanya makin tua makin siap. Makin tua, saya nggak heran kalau misalnya model Munjir, mungkin Jagat atau Abdul nggak paham. Saya wajar. Kenapa? Emang belum siap. Tapi kalau model-model yang udah gede-gede, udah kupak-kupak nih, kayak Mulia gitu kan, nah itu udah siap potong nih. Iya harusnya nggak boleh nggak paham gitu. Ditambah saya kalau ngajar mungkin Arabnya yang nggak paham, terjemah letter lucknya nggak paham, tapi penjelasannya masih yang nggak paham gitu kan. Paham gak? Nah jadi keberadaan akal gorizi pada anak kecil seperti apa tadi? Biji korma yang kelak akan apa tuh? Menumbuhkan pohonnya. Nanti akan berkembang gitu. Makanya guru sabar aja gitu. Yang paling sabar guru apa? Guru bocah kan itu. Kita ajarin, dia kagak ngerti, dia gak paham tuh. Sabar tuh. Wal muktasabul mustafadu, adapun akal yang muktasab, al mustafad ya. Huwallazi yahsulu minal ulum, dialah yang menghasilkan ilmu atau dialah yang ada padanya ilmu imma min haitsu la yadri, baik itu dari segi dia tidak tahu, ka faidanil ulumid daruriyati alaihi ba'da tamyiz min ghairi ta'allumin, seperti faidan limpahan ilmu-ilmu daruri, ilmu yang bersifat doruri, yang tanpa berpikir ya, itu nanti akan terlimpahkan kepada mereka ba'da tamyiz, setelah mereka berusia tamyiz gitu. Min ghairi ta'alumin, nggak pakai belajar. Makanya anak kecil tuh nggak perlu diajarin, dia bisa sebenarnya. Itu namanya apa tadi? Ilmu muktasab, tapi min haitsu la yadri. Nah sifatnya apa? Ilmu doruri. Contoh api panas, nah itu doruri. Ya, 1+1 berapa? 2. Kalau makan banyak kenyang, itu namanya ilmu doruri, ilmu yang dihasilkan tanpa proses apa? Berpikir. Itu anak kecil dari mulai kecil sampai tamyiz dimulai tahu tuh. Ya, makanya tamyiz itu adalah ketika seorang anak mendapatkan ilmu doruri. Dia nggak bisa diajak yang jelimet-jelimet, nggak bisa. Ya. Nah itu namanya termasuk juga ilmu apa? Muktasab. Ya, akal muktasab tadi. Wa imma min haitsu ya'rifu mudrakahu, dan bisa jadi dia itu juga ya dipandang dari sisi ketika dia mengetahui mudrakahu, ya tempat di mana dia bisa mengambilnya, wa huwa ta'allum, dan itulah ta'allum, belajar. Ya. Nah, jadi akal seperti itu ya, ada gorizi, ada muktasab. Ya. Wal inqisamil aqli ila qismain, pembagian akal kepada dua tadi. Qala Aliun radhiyallahu anhu, telah dikatakan oleh Sayyidina Ali dalam satu syairnya, aqulul aqlu aqlani, aku berkata akal itu ada dua, fa matbuun, ada akal yang matbu, tercetak dari sononya, matbu ya, tercetak dari sononya, atau akal apa tadi? Gorizi, atau akal alami. Ada masmuun, akal yang terbentuk karena sering dengar, masmu. Makanya kita sering dengar tuh, nah itu terbentuk lama-lama tuh pola pikir kita ya. Makanya duduk sama orang alim jangan banyak ngomong, diem aja. Kenapa? Kita akan dengar mereka tuh ngomongin ilmu tuh. Tapi kalau saatnya orang alim juga ngomong, falyas'al, maka tanya, biar ngomong. Udah diem, tanya lagi. Karena orang terbagi dua ya, ada yang ngomong aja, ada yang nggak ngomong kecuali ditanya. Nah kita gurunya diem, kitanya diem, lah ngapain? Tuh, sayang tuh ya. Tuh, manfaatkan dengan kita banyak bertanya. Jadi akal terbagi dua, matbu sama apa tadi kata Mas Ali? Masmu itu ya. Wala yanfa'u masmuun, tidak akan manfaat akal yang masmu idza lam yakum matbu,
kalau kagak ada matbu'nya, kalau nggak ada gorizinya, kalau nggak ada akal alaminya. Ini lahirnya dia nggak punya akal gitu, lahir nggak punya akal. Mau diajarin kayak bagaimana juga nggak paham dia. Sama juga akal matbu yang dari lahir ada, tapi nggak dikasih tahu, nggak diajarin, ya kosong juga. Kecuali dia hanya tahu ilmu doruri gitu. Lihat matahari, oh panas ya, masih iya begitu. Kita mah sekolah nggak perlu sekolah dah kalau begitu. Tarjan aja tahu, gitu. Ya kan perlunya sekolah itu kan, biar kita nggak hanya sekedar yang apa tadi, yang matsbu saja gitu, tapi masmu. Kama la tanfa'u syamsu wa daw'ul aini mamnu'. Sebagaimana tidak akan bermanfaat matahari cahayanya buat mata yang tidak ada sinarnya. Mata yang nggak ada sinarnya, orang buta maksudnya. Matanya ada tapi nggak ada sinarnya. Kalau bahasa kita nggak ada fungsinya gitu. Ya, matahari terang, matanya buta buat apa? Layanfa gitu. Sama, ilmunya ada, akalnya kagak, layanfa juga. Masmu dari luar, matsbu dari mana? Nah, biasa kita simpulkan tadi, akal terbagi dua. Akal yang berasal dari dalam diri kita, namanya gorizi, atau akal yang dari apa tuh? Luar. Namanya muktasab. Ya. Paham? Atau istilah sinari matbu sama masmu. Wal awalu yang pertama akal matbu huwal muradu biqauli sallallahu alaihi wasallam ma khalaqallahu khalqan akrama alaihi minal akli. Tidak pernah Allah ciptakan makhluk akrama yang lebih mulia baginya minal akli daripada akal. Tuh. Akal apa nih? Akal apa ini? Matbu, akal alami. Yang kemarin kita bahas tuh akal matahari. Maksudnya apa tuh? Akal asalnya. Wasani yang kedua, huwal muradu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aliin radhiyallahu anhu, idza taqarraban nas bi abwabil birri, apabila manusia mendekat dengan pintu-pintu kebaikan, fataqarrab anta bi aklik. Wahai Ali, maka mendekatlah kepada Allah dengan akalmu. Apa maksudnya itu? Akal apa tadi? Masmu'. Ya, kalau orang mendekat kepada Allah dengan kebaikan, dia sedekah, dia sholat, ente dengan belajar, begitu maksudnya. Banyakin apa tuh? Dengar, banyakin tahu. Di mana itu adanya? Di majelis. Berarti taqarrub kita dengan apa? Ilmu. Gitu. Ya, kalau ada orang mendekat kepada Allah dengan ibadah yang berat-berat, ente belajar aja. Habis belajar alim itu cukup tuh. Itulah yang dimaksud oleh baginda Rasul taqarrub bi aklik. Gitu. Ngaji nih kayak gini. Ya. Kan ada tuh orang ya bukber tadi, saya lihat orang bukber bawa bendera gitu. Pakaiannya pakaian orang-orang metal lah gitu ya, anak-anak muda pakai blazer, pakai sweater gitu. Ini taqarrub apa ini gitu. Bi abu abil bir kayaknya bukan gitu ya. Tapi kayaknya bukber nih kayaknya romannya, pakai bendera tuh. Ini contoh siapa gitu, oh mungkin ngikutin pasukan Nabi kali perang Badar ya, liwak roya gitu kan. Panji hitam, panji putih gitu. Ya, cuma tadi bukan hitam kayaknya itu ya. Ada gambar macannya soal itu. Ya. Wal awalu yang pertama, akal yang pertama, yajri majral basar lil jisim, itu mengalir seperti aliran pandangan pada jisim. Yang kedua asani yajri majra nuri syams, mengalir seperti cahaya matahari. Ya. Wala manfaata fin nur inda amal basar, tidak akan manfaat cahaya bagi orang yang matanya buta. Biar kali nyala lampu sinar matahari terang, enggak manfaat kalau orangnya itu buta. Gitu. Makanya gini, kita kan tinggal dekat lingkungan kiai, dekat lingkungan pondok. Ya. Bahkan kemarin saya nanya, ente orang Bangka, ente kenal Kiai Bu Sairi gak? Gak kenal. Astagfirullah. Kita istighfar kita. Ya, kenapa? Lah, kan Kiai Bu Sairi ngajar di situ gitu. Sama lah kayak orang Pulau nggak kenal kayak Amir Hamzah gitu. Kita istighfar, astagfirullah. Ente apa ini? Seawam-awamnya kenal, masa nggak kenal sih kayak Amir Hamzah, kayak Mahfuz yang sering tahlilan kan? Masa sih nggak pernah ngelihat gitu. Nah itu berarti udah awam banget itu. Gitu. Berarti buta dia. Nggak manfaat tuh cahaya walaupun deket sama dia orang buta.
Mau sebelah kiai juga kalau emang buta dia nggak bakal manfaat tuh. Nauzubillah. Wala yujdi, dan tidak memberikan manfaat al-basaru matanya inda ada minur, ketika gak ada cahaya, matanya jelas ngelihat cuman gelap, percuma juga. Maka harus ada dua. Apa itu yang pertama? Mata kita bercahaya, lingkungan kita bercahaya. Mata bercahaya ibaratnya akal matbu. Lingkungan bercahaya ibarat akal masmu gitu. Harus berkolaborasi. Ya, kitanya melek tapi nggak ada gurunya percuma. Ada guru nggak ada muridnya, buta semua, lah percuma juga. Maka ketika ketemu guru yang bisa menyinari dan murid yang melek, akur dah jalan. Fakadha basarul batin wa huwal aqlu, begitupun pandangan batin yaitu akal. Akal itu disebut pandangan batin. Wa huwa asyrafu minal basarid dhahir, dan akal lebih mulia daripada pandangan zahir. Ya. Jadi akal itu kalau dalam kitab Mishkatul Anwar kemarin kita bahas ya, dia bisa ngelihat apa yang orang nggak lihat, gitu. Coba. Nih jari saya taruh belakang sini. Berapa jari saya? 5, tetap 5. Tetap 5 kan, walaupun segini tuh. Berapa jari saya? 5 kan? Kenapa 5? Kenapa bisa tahu 5? Karena umumnya menurut akal jari orang berapa? 5. Walaupun dia nggak lihat, mata nggak bisa lihat tapi akal bisa lihat. Sama lah kayak misalnya antum kenalan sama perempuan gitu, wah guru nih ada perempuan cakep nih di Instagramnya, masya Allah dah pokoknya hanya ngasih orang pokoknya. Ketemuan besok nih ente ketemuan sama tuh hari untuk istilahnya kalau bahasa Arabnya nadhar lah, mandang. Pas balik ketemu aneh, diem aja, kagak ada omongannya. Ya. Aneh belum lihat pakai mata, tapi aneh tahu tuh perempuan jelek. Aneh belum lihat pakai mata tuh, tapi aneh tahu itu perempuan bukan standarnya dedek. Ya, gitu. Kenapa? Tahu dari mana? Nih, akal gitu. Karena akal berkata gitu, kok ini orang habis ketemu perempuan kok enggak sumringah. Kagak ada semangat ngumpulin duit. Biasa kan gitu ya, ketemu akhwat kenalan cakep, semangat tahu-tahu narik dari pagi sampai sore. Kadang kalam lewat. Ya salah. Contoh. Ya kan gitu. Apa yang enggak bisa dilihat ame mata, akal bisa lihat. Maka jangan bohongin ulama, jangan dibohongin, jangan bohongin guru ya. Ditahu. Gitu. Dari mata ente, muka ente gitu tahu. Mana yang punya duit, mana yang punya tahu. Kelihatan tuh agak pucat kalau nggak punya duit. Mukanya kuning tuh. Jelas tuh itu keistimewaan akal tuh. Makanya asyraf minal basarid zahir, lebih mulia daripada pandangan zahir. Idin nafsu kal faris, karena nafsu jiwa seperti penunggang kuda. Wal badanu kal faras, dan badannya seperti kuda. Wa amal faris, ya, butanya seorang pengendara kuda adarru lebih berbahaya min amal faras, ya, daripada butanya si kuda. Ya, mending buta kuda diarahin daripada apa tuh? Pengemudinya buta lah, kudanya ngapain? Lah kok gue ke jurang ini kata kuda. Gitu ya. Begitupun guru sama murid. Nah kalau gurunya buta lah gimana muridnya? Makanya pastikan nih buat para pengurus, buat para calon-calon guru. Pastikan mata kita melek pas kita didik murid kita. Jangan sampai kita juga bingung. Mesti ngapain ya gitu. Lah ustadznya bingung, lah jamaahnya ngapain? Tambah bingung mau ngapain kan gitu. Karena gak punya tujuan gitu. Ya. Nah. Wali musyabahati basaril batini lil zahir. Ya, qala ta'ala, dan ya juga musyabahah, Allah mentashbih pandangan batin itu kayak pandangan zahir, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya Nabi tidak pernah berdusta dengan apa yang dia lihat. Nah permasalahan ngeliat pakai apa? Mata. Kenapa Allah bilangnya hati? Nah itu karena hati juga bisa memandang.
Wa qala ta'ala kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Ya, begitu juga kami jadikan Nabiullah Ibrahim bisa melihat kerajaan langit dan bumi. Lah, bagaimana bisa ngelihat pakai mata kepala? Nggak bisa. Ngelihatnya pakai apa? Mata hati. Wasamma diddahu ama. Dan Allah menamakan lawan dari kata melihat adalah aman, buta. Tuh. Faqala ta'ala fa innaha la ta'mal absar. Kata Allah, sungguh matanya tidak buta, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Ya, tapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dadanya itu. Ya. Inilah ulama mengatakan bahwa al-qalbu itu di dalam sodrun. Ya. Jadi kan sodr qalbun gitu. Baru fuad, baru lub tingkatannya. Gitu. Nah, yang digodain nama setan bukan qalbunnya. Alladzi yuwaswisu fi, baru sudur, baru yang paling luar. Makanya godaan paling ringan godaan siapa? Setan. Gitu. Karena main di mana dia? Di sudur. Tapi kalau wanita, nah masuk dia kemana tuh? Ke hati itu ya. Kebayang-bayang di dalam hati itu. Wa qala wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa orang yang di sini, maksudnya dunia maksudnya. A'ma, dia sudah jadi orang buta, bukan buta mata ya. Ingat salah arti lagi. Wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka di akhirat lebih buta dan lebih sesat jalannya. Ini buat orang yang enggak percaya majas. Ya, kan ada orang sebagian gini, majas tuh di Quran nggak ada gitu katanya. Semuanya hakiki. Makanya kalau Allah bilang tangan Allah, maksudnya tangan, bener tangan. Ini dia akan mentok kalau ketemu ayat ini. Siapa yang di dunia buta, maka di akhirat lebih lah, kasihan orang buta. Maksudnya buta apa di sini? Mata hati, bahasa majas. Bukan buta yang sebenarnya gitu. Wabil jumlah, kesimpulannya apa? Man lam takun basiratu aklihi thaqibatan wa nafidatan. Siapa orang yang tidak ada basiroh, pandangan akal yang thaqibah, yang menembus, yang mendalam dan menembus, fala ta'alluqa lahu minad din illa bikusyurih, maka dia tidak ada hubungannya dengan agama kecuali hanya kulitnya doang. Ya. Orang kalau nggak punya pandangan basiroh, pandangan dalam, dia nggak bakal bisa melihat agama secara mendalam. Maka agama yang mendalam hanya bisa didapatkan, diketahui oleh apa? Pandangan yang mendalam, menembus. Gitu. Ya, berarti kulitnya doang dia tahu. Nggak sampai apanya, isi. Maka jangan heran kita kalau ngelihat orang-orang Wahabi, itu orang-orang yang belajarnya kulit. Gitu. Nggak nyampe kepada makna batin, nggak nyampe dia. Padahal Quran itu lahu makna zahir wa batin. Bal khayalatihi, bahkan khayalannya dan amsilahnya, wa amsilatihi. Ya. Afwan, bal akan tetapi khayalatihi, dia hanya sampai akan hayalan-hayalannya saja dan amsilahnya yang seumpama dengan kulitnya saja. Duna lubabihi, kagak sampai lubnya intinya, wa hakikatihi, dan hakikatnya itu nggak nyampe dia. Ya. Fala tudrakul ulumu syar'iyah, maka tidaklah didapatkan ilmu-ilmu syariat illa bil ulumil akliyah, kecuali dengan ilmu-ilmu akli, ilmu akal. Ya. Jadi harus punya ilmu akliyah kita. Fa innal akliyata kal adwiyah, karena ya akliyah, ilmu akal itu seperti obat lisihah. Tuh, kedudukannya kayak obat, penyembuh dia. Kan ada orang nih, orang kalau penyakit, kebanyakan orang penyakitnya akliyah. Kenapa banyak orang-orang yang kebanyakan ilmu jadi stres? Ini akliyah. Salah penerapan dasar. Jadi ketika dikasih wirid nih biar kaya, nih biar sakti. Nah itu di otak itu. Ketika dia nggak kaya, nggak sakti, stres nggak? Salah penanamannya gitu. Maka jangan tanamin itu gitu. Ya. Nah ngobatinnya pakai akal, diajak mikir, diajak ngobrol tuh. Ya. Wasyar'iyata kal ghidai, dan ilmu syariat ya. Ilmu syariat kayak apa? Kayak nutrisinya. Tuh. Ya. Wan nafsu al maridatu al mahrumatu anid dawa, orang jiwa yang sakit yang diharamkan dari obat, ya.
Tatadarraru bil aghdiyah wala tanfa. Dia akan tidak ada manfaatnya dengan nutrisi. Kenapa? Lagi sakit. Orang lagi sakit, jangan dia nggak bisa ya, nyerap makanan dengan baik. Wala tanfa, nggak bakal manfaat. Gitu ya. Makanya gini, kenapa ada santri, ada orang, ada jamaah yang kalau dikasih tahu sama gurunya kok nggak terima deh. Lagi sakit ya. Itu. Lagi sakit makanya nggak menerima, kayak orang dikasih makan, orang sakit dikasih makan, wajar nolak ilmu. Tuh makanya diapain dulu? Disembuhin dulu tuh, dikasih obat tuh. Kadang-kadang mohon maaf ya santri, walaupun nggak diajarin, dia bisa dapat ilmu. Apalagi dia tuh, ini udah dicontohin, diajarin, nggak dapat ilmu berarti sakit. Apa? Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka banyak penyakit. Lamma kanu la yantafi'una bil Qur'an, ketika mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan Al-Qur'an. Wal muqallidul a'ma, orang yang mengikuti orang buta. Orang yang mengikuti dan dia buta, naat man'ut. Seorang muqallid yang buta, idza ta'ammala, kalau mikir, dia merenungi mawaridash syar'i, dalil-dalil syariat, taro'a ya lahu umurun mutanakidoh. Dia akan lihat berbagai macam perkara yang kontradiksi. Orang buta nih, orang buta. Disuruh lihat hadis. Pasti dia ngeliat hadis apa? Wah, bertabrakan semua dalilnya nih. Gitu. Karena memang secara real, memang Nabi sendiri kadang-kadang ngamalin sesuatu beda-beda. Kadang takbirnya begini, kadang takbir begini, kadang lurus dan sebagainya. Kan beda-beda tuh. Buat orang-orang yang buta katanya nih bertabrakan. Gitu. Ayat Quran bertabrakan sama ayat Quran gitu dan sebagainya. Wahya kadzalik bil idhofa ila ma fahimahu, dan seperti itulah jikalau dihubungkan dengan apa yang dipahami. Ya, orang-orang yang akalnya lemah, yang buta memandang ini kontradiksi. Gitu. Bahkan nggak bisa melihat perbedaan dia. Ngelihat guru ame guru beda dia nggak bisa. Pokoknya yang satu mesti salah aja gitu. Padahal perbedaan kan nggak begitu gitu. Allah bikin perbedaan sebagai rahmat gitu. Jangan perbedaan, perselisihan gitu ya. Di atasnya perbedaan lagi. Perselisihan itu rahmat. Itu. Ada ustadz di kampung pulau misalnya gitu, berdua aja nih ustadz saingan gitu. Kan berantem nih dia. Yang satu ngalah, yang satu pindah ke Bogor. Nah, rahmat gak tuh? Orang Bogor dapat ustadz gara-gara siapa tuh? Itu. Permusuhan jadi rahmat gitu. Ya, bahkan sakit juga kadang jadi rahmat sekali gitu. Ada seorang pengisi di satu tempat lembaga, sakit dia, kecelakaan. Aldi masuk ngajar gantiin dia. Berarti doanya mustajab tuh. Ya Allah, pengen lebaran ya Allah. Yang pengen ngajar sakit, akhirnya digantiin gak tuh? Ya, buat Aldi itu manfaat apa mudorot? Manfaat. Buat dia musibah kan gitu. Ya. Artinya apa? Begitulah aturan Allah. Udah kita pasrah aja dah ya Allah dah. Gitu. Ya mungkin Allah bikin ada yang sakit biar dokter ada kerjaannya. Kalau sehat semua dokter nganggur, main catur dokter. Mau temenin bang tuh. Lah kan sekarang syukur dokter ada kerjaan nulis gitu kan itu. Summa qad tajbunu nafsuhu an ta'ammul fihi. Kemudian terkadang orang yang tadi lemah tadi, yang buta tadi, dia menjadi takut. Ya an ta'ammul, untuk merenungi ayat-ayat itu, sumber-sumber dalil tadi. Lidha'fi aklihi, karena merasa akalnya lemah, wa khawari tab'ihi, tabiatnya lemah, fayatakallaful ghaflah anhu, maka dia itu melupakan hal tersebut, khifata an yankasira taqliduhu, karena takut nanti taklidnya rusak. Ya. Ini dia nih ya. Jadi ada orang gitu, dia nggak mau belajar, kenapa? Daripada ntar gue belajar nyalain guru gitu kan gitu. Emang bener sih ada orang ngaji tadinya kan taat aja sama guru, pas sudah pinter malah nyalain guru. Ada yang begitu, ada. Pas bodoh ta'zim sama guru, pas udah alim udah jadi kiai juga malah ngerendahin gurunya. Ada yang begitu. Cuman ini orang belum tentu semua orang begitu gitu. Kenapa ente nggak ngaji? Mendingan bodoh tapi taat sama guru ketimbang pinter ngelawan guru kan begitu. Nah ini. Dia takut tuh, nggak berani dia. Takut nanti taklidnya rusak. Udah dia aneh taklid aja terus, nggak pengen belajar, nggak pengen tahu tuh. Ya.
Waqad yata'ammaluhu, terkadang dia merenungkan, fayudrik tanakudahu, tapi dilihat tuh bahwasanya dalil itu tanakut, kontradiksi, fayatahayyaru, dia bingung, wayabtul yakinuhu, batal keyakinannya. Tuh, dengan gue usah tahu kan gitu. Walau nadhara bi ainil basirah, kalau dia pandang dengan pandangan mata batin atau mata basirahnya, lartafa'at tanakut, pasti hilanglah itu kontradiksi ini. Jadi kalau kita lihatnya ada perselisihan gitu, pakai mata batin, nah ternyata ada maslahat di situ, ada manfaat di situ. Enggak ada perselisihan, enggak ada. Imam Hanafi berkata apa? Zakat boleh pakai duit. Boleh kimah, pakai kimah. Kimah itu kan harga nilai itu ya. Kalau Imam Syafi'i apa tuh? Pakai makanan pokok. Begitupun mazhab yang lain. Nah kan tanakut ini buat orang yang lihat mazhab Hanafi kayaknya salah banget itu. Tapi kalau orang pakai mata batin, oh enggak. Allah kasih ilham kepada Imam Hanafi untuk berijtihad pakai duit karena enggak semua orang di lebaran butuh beras. Dia juga butuh apa? Duit. Seandainya beras semua, emang orang makan nasi pakai beras doang. Emang pakai ketupat doang kan kudu ada apanya? Ada dagingnya, kecapnya. Nah, dari mana itu? Duit itu. Allah yang ngarahin itu. Emang siapa yang ngarahin? Emang yang ngasih petunjuk siapa buat Imam Hanafi? Allah. Maka perbedaan pendapat itu rahmat gitu. Jadi jangan ribut lagi, udah nggak zaman sekarang. Pokoknya pakai beras, nggak beras nggak sah begitulah. Fikih mana ini? Orang yang mengatakan pakai beras nggak sah, secara nggak langsung dia menyalahkan siapa tuh? Kita harus jujur mengatakan, menurut pendapat Imam Syafi'i tidak sah. Menurut pendapat Imam Hanafi sah. Bapak pilih yang mana? Selesai. Jangan dipaksa orang pakai apa tuh? Beras gitu. Kalau emang mau pakai beras silakan. Berarti ente tetap mulazamah dengan mazhab Syafi'i. Tapi jangan menyalahkan yang pakai duit. Terutama warga komplek nggak deket sama beras. Orang jarang megang beras deh. Langsung ngasih soalnya kan. Orang kampung kan masih megang beras, ngerasain tuh ngerauk beras gitu. Apalagi kadang orang susah juga dia dapat beras dari fitrah, difitrahin lagi kan begitu. Ya, nah jadi jangan paksain orang sama semua gitu. Ya jelas ya. Tuh. Ini pelajaran kata Imam Ghazali begitu. Ya orang-orang yang taklid dia takut menggali dalil karena takut nanti dia membatalkan taklidnya. Enggak. Semakin kita dalami ternyata ulama penuh perhitungan. Yang pernah saya bilang dulu gini ya, makan diri menurut sebagian ulama hukumnya makruh. Karena dalil Nabi ya melarang. Tapi ada ulama mengatakan enggak mubah. Karena yang dilarang itu yang berjalan gitu. Nah kita harus terima nih pendapat. Jangan enggak ada pendapat itu tuh lah. Itu kan alternatif buat orang yang mungkin dalam kondisi tertentu dia enggak ada kursi. Dan enggak bisa duduk gitu. Jelas paham ya? Jangan persempit apa yang disampaikan ulama, kecuali pendapat itu syadz, janggal, nggak ada yang ngomong baru boleh. Silahkan katakan itu yang benar gitu. Contoh gini, boleh nggak masih azan pas azan subuh kita minum? Ada yang mengatakan boleh. Tapi itu pendapat syadz, pendapat yang menyelisihi ulama-ulama yang banyak gitu. Ya. Nah ini kalau bisa jangan disampaikan atau mungkin sampaikan tapi katakan itu pendapat yang tidak perlu diamalkan gitu. Karena bertentangan takutnya salah. Gitu. Seperti itu. Lartafa'at tanakut. Nah ini kalau kita belajar mizan kubro ini nih. Ini cikal bakal mizan kubro nih. Kalau Allah bukain futuh buat ente bisa melihat bahwasanya semua mazhab itu ilmunya bermuara kepada satu sumber. Yaitu ainus syari'atil mutahharah. Makanya buat para aulia mazhab apapun sama buat mereka. Mau Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i. Karena mereka lihat semuanya nyambung ke satu sumber gitu. Kalau kita kan misah-misah ya gitu. Nah. Ra'a kulla syai'in fi maudhi'ihi, dia akan melihat segala sesuatu di tempatnya. Wa mithaluhu mithalul a'ma, perumpamaannya ya, dia itu kayak orang buta alladzi dakhala daron, yang mana orang buta itu masuk rumah. Fata'athara bil kuzi wat tosti wa athathil bait, kemudian dia itu kesandung gara-gara apa? Gara-gara kendi, gara-gara ya baskom, gara-gara peralatan rumah. Ada orang buta masuk rumah, kesandung sama kendi tuh, sama peralatan rumah. Faqala, maka dia berkata, nih kata dia, lima wadotum hadza ala tariq. Orang rumah, kenapa ente taruh ginian di jalanan ini? Yang buta protes, yang punya rumah. Ente naruh baskom sembarangan. Aneh kesandung lah tuh gara-gara baskom.
Gitu. Lima lam tarudduha ila mahaliha. Kenapa ente enggak taruh tempatnya? Kata orang buta. Faqila lahu, kata yang punya rumah, inna kulla syai'in minha fi maudhihi. Itu baskom, ember, semua alat itu di tempatnya. Jadi yang salah siapa? Yang buta. Itu di tempatnya, lu tabrak. Lu terjak, nasi kebuli udah matang, anget-anget lu injak. Siapa yang naruh kebuli di sini? Emang tadi di situ kebuli. Cuman kaki lu nggak punya mata. Padahal setiap orang ada mata kah? Gitu. Jadi jangan nyalain ininya, dalilnya mata ente buta. Dalilnya nggak ada yang salah, Qurannya nggak salah. Yang salah mata kita gitu. Jadi kalau ngeliat ulama sah, ngeliat dalil sah. Lakinnal khalal fil basar, tapi yang rusak itu matanya, bukan tempat alat-alat dapurnya itu. Fahada bayanu nisbatil ilmil mustafad minal akli. Inilah ya penjelasan antara hubungan ilmu yang didapat dari akal. Makanya tuh kita jangan gampang nyalain orang. Apalagi kita selaku murid. Jangan sekali-kali kritik guru. Kenapa? Ilmu guru jauh di atas kita. Kadang apa yang kita anggap itu salah, ternyata itu ada ilmunya menurut guru dan sebagainya gitu. Tapi juga jangan kita mengamalkan mentah-mentah apa yang dikerjain guru. Karena belum tentu kita nyampe gitu. Ya kan namanya murid kadang-kadang kan ngikutin guru aja gitu. Ya, kayak sahabat Amin Nabi. Sahabat Amin Nabi sami'na. Tapi pernah dengar gak sahabat yang nikah lebih dari 4, ada gak? Nggak ada, karena sahabat tahu hanya Nabi yang boleh beristri lebih dari 4. Tapi sekarang ada nggak? Ada. Yang istrinya 5 ada, 6 ada, bahkan 9. Siapa tuh namanya tuh? Saya puji namanya itu. Tanya dah, pasti dalilnya Nabi. Nabi aja 9 begitu. Ente sama Nabi beda itu. Wa alam mengetahuilah annal muktasab minal ulum biwasitatil aqliyan qasimu ila ma'arif dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ketahuilah bahwasanya yang dicari dari ilmu dengan perantara akal terbagi menjadi 2. Pengetahuan ya, gampangnya begitu. Pengetahuan atau ilmu yang didapat melalui ya akal itu terbagi 2. Yang pertama ma'arif dunyawiyah, pengetahuan yang bersifat dunyawi. Wal ukhrawiyah, pengetahuan yang bersifat ukhrawi. Ya, 2 tuh. Ya. Wa tariqahuma mutanafiyani. Cara mendapatkan kedua ilmu itu bertolak belakang, bertentangan. Ya. Bagaimana cara dapat ilmu dunia beda sama bagaimana cara dapat ilmu akhirat, beda. Ntar kita lihat ya. Faman sorofa inayatahu ila ahadihima, siapa orang yang memfokuskan perhatiannya kepada salah satu dari keduanya, akhirat misalnya, maka qasurat basiratuhu fil akhir al aktsar, maka menjadi lemah, terbatas pandangannya terhadap ilmu yang lain, dalam kebanyakannya. Contoh, orang yang fokus ilmu agama pasti itu lemah dunianya, pasti itu. Atau sebaliknya, orang yang fokus ilmu dunia pasti lemah agamanya, gitu. Anda perhatiin dah siapa orang di sini yang dua-duanya jago, top banget itu, langka itu. Ustadz belajar agama, fokus agama, coba tanya ini rumus persegi misalnya gitu kan ya. Dia nggak bisa, apaan ya, lupa nih. Tapi kalau ditanya nih fa'il apa maf'ul, tahu dia fa'il, walamatu rafi'i, apa dia semua gitu. Padahal menurut kita nih kalau dia bisa ilmu dunia pasti bisa apa? Atau sebaliknya gitu. Dia ngapalin rumus fisika aja apal, masa rumus nahu nggak apal dia? Yang cuma 4, marfu, mansub, majrur, majzum. Otaknya belibet tuh, padahal ilmu yang kostan, sin, sin kostan itu, ya, itu dia hafal itu. Tapi giliran nahu nggak hafal-hafal. Ini kata Imam Ghazali. Karena emang kalau orang udah fokus ke akhirat, dunianya itu kecil. Begitupun akhirat. Walidzalika daraba Ali radhiyallahu anhu lahuma salasata amsilah. Oleh karena itu Sayyidina Ali memberikan 3 contoh. Nah, ini 3 contoh. Apa contohnya? Inna mathalad dunya wal akhirah. Sesungguhnya perumpamaan dunia dan akhirat kakifatayil mizan, seperti 2 timbangan mizan. 2 timbangan, sisi timbangan. Wa kal masyriq wal maghrib, akhirat ame dunia kayak timur ame barat. Ya, wa qad darrataini idza ardaita ihdahuma ya askhattal ukhra. Ya. Atau seperti 2 istri. Idza ardaita ihdahuma, kalau ente bikin seneng salah satunya,
Ashottal ukhra, engkau telah membuat murka istri yang lainnya. Itu gambarannya itu ya, ilmu dunia sampai akhirat. Siapa yang mendekat ke dunia, maka dia menjauh dari akhirat. Ya, ibaratnya apa tadi? Seperti timbangan mie, kalau yang satu berat, yang satu ringan. Seperti timur dan kalau orang ke timur berarti dia menjauh dari, seperti dua istri. Kalau kita senengin yang atu marah. Itu. Walidzalika tarol aqyasa fi umuri dunya juhalan fi umuril akhirah wabil aks. Oleh karena itu engkau akan melihat orang-orang cerdas dalam perkara dunia itu juhalan, bodoh dalam perkara akhirat. Dia dokter dalam bidang kedokteran, dokter. Tanya rukun wudu dah. Berapa ya? Dia nggak tahu tuh. Pinter banget itu. Sampai dokter dalam bidang kedokteran. Nggak tahu rukun wudu berapa ya? Tahu sakta, nggak tahu sakta, gitu. Ya apalagi sakta kan itu, nggak tahu dia. Itu bener gak? Coba undang siapa di sini IT, ahli IT sedunia misal gitu. Tanya tuh misalnya rukun sholat ada berapa? Menurut qaul mu'tamad lah gitu. Dia nggak tahu, angkat tangan itu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu baginda bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu. Orang yang menghisap dirinya, memuhasabah dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk apa yang ada setelah mati. Itu orang cerdas itu. Berarti apa? Akhirat yang dipikirin sama dia. Maka ini yang menjadi problem di sini. Ya. Bagaimana pola pikir yang benar? Apakah kita ini harus memikirkan dunia atau memikirkan akhirat gitu? Nah, pola pikirnya adalah memikirkan akhirat dengan pekerjaan yang dianggap oleh orang dunia. Makanya salah besar ketika orang mengatakan, saya kalau kerja berarti saya nyari dunia. Oh enggak, kerja itu ibadah. Maka dari jam 7 kita kerja nyari duit, misalnya sampai jam 4 sore misalnya, itu ibadah. Yang menjadi dunia kalau niatnya dunia gitu. Jadi semua tergantung apa? Niat. Wa qala alaihi salam, berkata baginda sallallahu alaihi wasallam, liman nasaba ba'da sholihin ilal balah, kepada orang yang dinisbatkan dirinya itu kepada sebagian orang sholihin kepada balah. Balah itu orang bodoh kemarin ya, al balah. Ya. Nabi menisbatkan sebagian orang sholihin itu dengan sifat balah. Apa sih balah? Awam. Balah itu bodoh. Ya, balah itu polos. Ya, gitu. Apa kata Nabi? Aktsaru ahlil jannah al-buluh. Kebanyakan penghuni surga itu buluh. Orang-orang bodoh. Bodoh apa ini? Enggak mungkin bodoh agama, tapi apa? Fi umuri dunia. Bodoh urusan dunia. Enggak ngerti duit ya. Ustadz, afwan Ustadz, ini buku antum kalau dicetak punya copyright, nanti punya hak cipta, haki. Ya. Nah, ini nanti antum akan dapat keuntungan. Nanti sekalinya gini pembagiannya begini persen, sekian persen. Waduh pusing palanya udah dah. Lu aja ngurus gua nggak ngerti dah gitu. Nah, itu tuh balat. Ya, kagak paham dia. Jadi urusan dunia awam dia, gitu. Gak ngerti urusan duit. Kan beda sama orang yang ngerti banget urusan duit gitu kan. Dipaham banget Ustaz nih kalau majelis antum, tiap jamaah antum pintain cepet aja. Jamaah antum bisa 1000 orang, cepet per orang berapa Ustaz? Wah, pokoknya ahli. Nanti antum begini. Wah, pokoknya intinya dia itu ahli dalam masalah Nah, tapi kalau al-buluh ini kagak ngerti urusan dunia gitu. Ya. Maka jangan suruh dagang. Gitu. Susah dagang ya. Kagak ngerti dia. Paham? Ya. Tuh, kebanyakan ahli jannah itu al-buluh, orang yang kagak ngerti urusan dunia. Tuh. Karena kalau yang ngerti dunia agama didagangin mulu gitu kan. Orang kayak antum nih saat nih, oh ini pasnya kalau ceramah, sekali ceramah udah 5 juta ini misalnya. Gitu. Ngerti banget sama duit gitu. Tuh, dia akal-akalin sama dia tuh. Ya, dalilnya apa? Dalilnya, wah kan agama mahal Ustaz. Ente kalau ada orang diundang, di orang dikasih cuman cepek, ente merendahkan ilmu. Wih luar biasa, ketemu dalilnya tuh. Minta jemput saat pakai Alphard, wah dan sebagainya. Nauzubillah. Nah, ya. Walidzalika qala Al-Hasan, oleh karena itu berkata Al-Imam Hasan Basri. Al-Imam Hasan
Al-Basri. Ya, kalau disebut Al-Hasan, ya biasanya Hasan Al-Basri itu. Adrakna aqwaman law ra'aitumuhum lakultum majanin. Kami mendapati suatu kaum yang kalau ente semua lihat mereka ini pasti kalian bilang itu orang gila semua. Orang gila ini, kurang kerjaan. Walau ra'aukum, kalau mereka liatin ente, waduh, laqaulu syayatin, mereka bilang ente kayak setan. Orang gila lu di masjid aja duduk, wirid aja gitu, tasbih lu puter-puter. Lu gak kerja apa, nyari duit, hidup tuh perlu duit gitu. Kata yang waras katanya. Kata yang suka wirid, tuh setan ini itu gitu. Makanya kata guru saya gitu, kata Kiai Hamid Allah yarham, ya belum jadi kiai kalau belum dibilang orang-orang gila. Ya kan kalau orang udah dibilang gila berarti kan di luar kebiasaan, khariqul adah itu. Menyalahi kebiasaan. Iya gitu. Ngaji mulu. Gue liat lu pagi ngaji, sore ngaji, siang ngaji, gila lu ya gitu. Harus dah jadi kiai tuh. Kalau belum dikata gila belum jadi kiai. Berarti masih adi, masih biasa-biasa saja tuh ya. Wa mahma sami'ta amran ghariban min umuriddin, dan ketika engkau mendengar ada suatu perkara yang aneh min umuriddin dalam perkara urusan apa? Urusan agama. Ya. Fala yunafirannak, maka jangan hal tersebut membuat engkau lari an qabulihi dari menerimanya. Jadi kalau kita dalam pengajian dapat ilmu yang aneh nih, kayak gak masuk akal lagi nih dah. Menurut motivator yang Anda dengerin di Instagram gak begini kayaknya dah. Kita tuh harus hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Cuan. Gak bisa orang umroh haji gak pakai cuan, gak pakai duit. Gak bisa nolongin orang fakir tanpa apa tuh? Duit. Bagaimana bisa orang disuruh idfin wujudaka fi ardil khumul. Janganlah jadi orang yang populer. Pendam dirimu di tanah gitu maksudnya. Ya gitu. Nah, ini kan bertentangan, jangan dulu kita tolak, jangan, belum nyampe otak kita. Itu. Ada yang salah paham, kata orang Indonesia lagi bangun jembatan sama orang Belanda, bos, ini bangun, ini biar lancar bagaimana? Kata orang Belanda, pakai pala ente. Ini potong palanya, dikubur, kan goblok dia. Maksudnya pakai apa tuh? Otak tuh, salah paham juga. Namanya wahabi, pakai pala ente, dipotong palanya tuh. Tumbal, tuh sejarahnya tumbal gitu ya. Gara-gara gak paham majas gitu ya. Padahal itu majas mursal, pakai pala ente maksudnya apa? Akluka, pakai akal ente, majas mursal. Belum belajar balagoh tuh orang waktu itu gitu ya. Kalau belajar balagoh pasti paham tuh ya. Nah, jadi kalau kita dengar sesuatu yang aneh, jangan dulu tolak. Emang tiap orang ada makomnya. Mungkin ini guru bicara bukan makom ente. Coba dah tanya dah. Ustaz emang bener antum ngelarang orang buat jadi orang kaya? Oh siapa bilang? Nah lain ceritanya tuh. Pas lagi ngajar hikam ngomong oh jangan ini gini, jauhi dunia. Kok pas lagi ini kok beda? Nah itu. Kalimun nas biqadri uku. Ajak omong orang sesuai akalnya gitu. Paham ya? Annahu law kana hakikian la adrakahul aqyas min arbabi dunya wa daqaiqis sinaat al-hindisiyah wa ghairiha. Kalau seandainya si guru bicara dengan hakikian, ilmu yang nyata yang hakiki, maka orang-orang pinter yang ngurusin dunia wa daqaiqis sinaat al-hindisiyah yang ngurusin bagaimana detil-detil profesi itu akan paham juga. Itu. Id minal muhali ayat farosaliku tariqil masyrik bima yujad fi maghrib. Nah ini ajib nih. Ya, ini tentang perbedaan antara yang didapat oleh para penempuh akhirat sama orang pecinta dunia. Ya, id minal muhal karena termasuk perkara mustahil. Penempuh jalan yang menjalani jalan ke timur itu mendapati apa yang didapat orang di barat. Ya, makanya dulu ada ayat apa liila fi Quraisy ila fihim rihlata syita'i. Perjalanan orang-orang Quraisy itu menempuh perjalanan musim dingin dan musim panas. Kalau nggak salah musim dingin ke Eropa apa kemana itu ya? Lupa. Pokoknya Syam sama Yaman dulu. Nah di musim dingin dia ke Syam misalnya, karena di Syam kan dekat dengan Eropa.
Di musim panas dia pergi ke Yaman. Nah di Yaman ternyata ada yang namanya kapur barus. Nah itu zaman dulu udah ada tuh kapur barus itu. Nah itu dapat dari mana? Dari Indonesia. Di apa? Ekspor. Nah ketika mereka mau nyari kapur barus di timur, nggak nemu, di barat nggak nemu. Maka apa yang ditemukan di timur nggak ditemukan di mana? Makanya pantas kenapa orang ketika dia menuju Allah, menjalani jalan akhirat, dia nggak dapat dunia. Emang bukan jalannya. Nah kalau mau nyari dunia, jalannya kemana? Ya dunia gitu. Nah kita nempuh akhirat. Guru saya mau tobat, saya mau kerja, saya mau tinggalin ibadah kerjaan-kerjaan yang haram. Pas jalan tobat dia kok miskin. Dia jadi susah. Guru kok sekarang nggak kayak dulu udah nyari duit, susah banget. Nah emang ente nyari kemana? Jalan di mana? Jalan akhirat. Susah, yang ente cari apa? Akhirat. Kecuali ente jalan di mana? Dunia. Yang aneh ke dunia tapi nggak dapat kasihan tuh, udah dunia nggak dapat dunia kan, kasihan tuh. Fakadzalika amrud dunya wal akhirah, begitupun urusan dunia dan akhirat. Walidzalika qala ta'ala innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang yang tidak berharap berjumpa dengan kami, enggak pengen akhirat maksudnya. Waradu bil hayati dunya, mereka ridho dengan kehidupan dunia saja. Watma'annu biha, mereka tenang. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Ya, dan juga orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami mereka lalai itu ya. Itulah orang-orang yang memilih dunia. Wa qala ta'ala ya'maluna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka beramal secara zahir dari dunia, tapi amal akhirat mereka lalai. Tuh. Wala yakadu yajma' bainahuma, hampir-hampir ya, jarang sekali orang yang menghimpun antara keduanya. Artinya orang yang bisa menghimpun dunia akhirat jarang. Illa man rasyahahullah, kecuali orang yang Allah persiapkan dia litadbiril khalqi, untuk mengatur makhluk fi ma'asyihim, dalam urusan hidup mereka, wa ma'adihim, dalam urusan akhirat mereka. Dua sekaligus tuh. Jadi hanya orang tertentu yang Allah himpun dua ilmu tadi, dunianya alim, akhiratnya alim, jarang cuma. Ya. Wahumul anbiya, merekalah para nabi, al muayyaduna bi ruhil kudus, yang memang mereka ditolong, dibantu dengan apa? Dengan ruhil kudus. Ada yang mengatakan maknanya Jibril. Itu ya. Saya kalau ke kantor nih, lihat kerjaan kantor kayaknya puyeng banget ya kan, angka-angka roh, apa sih gitu. Biasa ngelihat apa huruf doma gitu, apa kasroh. Kalau lihat angka-angka pusing kayaknya nggak ngerti kerjanya apaan ya gitu. Gitu. Berarti emang bukan urusan dunia dah gitu. Tapi ada orang yang memang dunianya jago, akhiratnya jago. Perhatiin enggak orang-orang yang dunianya jago, susah belajar. Belajar nahu nggak nyangkut-nyangkut gitu. Karena beradu sama dolar di sini kan gitu. Beradu sama rumus dunia, beradu gitu. Gitu. Al mustamiduna min quwwatin tatasi'u li jamil umur la tadik. Ya, orang-orang yang memang mereka dipersiapkan dengan kekuatan yang cukup untuk semua perkara, semua urusan. Wala tadiku, dan enggak jadi sempit ya. Fa amman nufusud dha'ifa, adapun jiwa-jiwa yang lemah, fa innaha idza ishtaghalat bi amrin, apabila telah sibuk dengan satu perkara, in sarafat an ghairi, maka dia akan berpaling dari selainnya. Walam takdir an istikmal, ya tidak mampu untuk menyempurnakan minhuma, dari kedua ilmu tadi, jami'an secara sama-sama tuh ya. Makanya itu agak repot ya Mul ya. Udah ahli kamera, ahli nahu kan berat itu. Ya. Gimana tuh caranya tuh? Udah ente kamera aja, masuk surganya pakai kamera ntar. Ntar kalau malaikat tanya ngapain nih? Mau masuk surga, mau moto-moto di surga gitu. Udah masuk kata malaikat Ridwan gitu, masuk. Mau moto-moto katanya. Bis foto diusir. Kan mau moto doang katanya gitu. Kan begitu, enaknya tuh gitu. Ente nggak bisa deketin, pengen acara ikut haul Solo, nggak bisa ente masuk ke dalam, orang susah. Tapi ente pakai nemtek kameramen. Masuk gak ke dalam? Masuk. Mana pala Habib kita tanggakin begini. Kurang nongak gitu. Astagfirullah. Konyol kan ya. Kita santri gak berani, tukang foto berani. Peci miring, tolong. Ngatur-ngatur Habib berani. Itu spesial tukang foto. Makanya udah kita redo aja kalau kerjaan kita tukang
Foto. Thariqah kita al-foto al-kameraiyah. Masya Allah. Naam. Kemudian bayan wadhaifil muta'alim. Nah, sekarang kita bahas kepada muta'alim nih. Adab pelajar, tugasnya seorang pelajar. Nah, boleh masuk ke kita nih. Ya. Ammal muta'allimah, adapun seorang pelajar, seorang murid, fa wadhaifuhu katsiratun, tugasnya banyak. Nah, ingat ya, tugasnya banyak. Wa yajma' tafasilaha asyru jumalin, dan terhimpun perinciannya dalam 10 kalimat. Intinya tugasnya cuma 10 globalnya. Ya. Apa tugas yang pertama? Wazifatul ula, tugas seorang pelajar yang pertama an yuqaddima toharotan nafsi an radiil akhlak. Dia dahulukan bersihkan jiwa daripada akhlak tercela. Gimana caranya kemarin? Dengan apa? Dengan ibadah zohir yang mempengaruhi hati, dan hati nanti yang mensupport zohir, atau dengan menseimbangkan segala akhlak-akhlak mulia. Fakama la tasihu ibadatul jawari, sebagaimana tidak sah ibadah anggota tubuh kita fis shalah, di dalam salat, illa bi taharatil jawarih, kecuali dengan sucinya anggota tubuh kita. Fal ilmu ibadatun nafsi, maka ilmu adalah ibadah jiwa. Ya. Ilmu adalah ibadah jiwa. Wa fi lisani syar'i, dalam lisan syariat disebut ibadatul qalbi. Ingat ya. Ini qalbi sama nafsi ini sama sebenarnya. Di kitab kimia sa'adah kita bicaranya kolbu, di kitab mizan kita bicaranya nafsu, gitu. Coba itu perhatian, sama diri juga. Fala tasihu, maka tidak sah ya orang itu beribadah dengan ibadah hati illa bi taharatil qalbi, kecuali hatinya bersih an khaba'isil akhlak, daripada akhlak tercela. Ya. Apa tadi ibadah badan? Kalau ibadah hati apa tadi? Ilmu. Ibadahnya hati ilmu, menyimpan ilmu, belajar ilmu, itu ibadah hati. Nah sekarang hati kita kotor, bisa gak nyerap ilmu dengan baik? Sah gak ilmu kita? Gak sah, batal terus ilmu kita. Ya makanya ilmunya kita lupa. Kenapa? Karena memang kita gak sah secara keilmuan. Masih kotor, pikiran kita masih kotor, ilmu yang masuk kalis lagi. Ya, makanya gak bisa kita berjihad tadi apa? Beribadah dengan akal, karena emang kotor hati kita, diri kita. Ya. Wa anjasis sifat, dan sifat-sifat yang najis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul bersabda, bunyaddin ala nadhafah, agama dibangun dengan asas kebersihan. Wa huwa kadzalika batinan, begitupun si batin tadi, kama annahu kadzalika zahira, sebagaimana dia zahir sama. Ya. Wa qala ta'ala innamal musyrikuuna najasun. Nah ini dia. Allah berfirman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Coba bayangin ya, orang musyrik najis. Ini kira-kira yang najis apanya? Dikatakan fanabbaha bihi ala anna taharah wan najasah ghairu maksurataini ala dhahir. Di sini Allah menegaskan bahwasanya yang namanya taharah, suci dan najis itu tidak terbatas atas sesuatu yang zahir. Jadi bisa jadi ada najis secara zahir, ada najis secara batin. Orang kafir apa tadi najisnya? Batin. Karena keyakinannya yang salah, maka dikatakan najis, bukan jasadnya. Kalau jasadnya kita megang tangan orang kafir apa? Ya, najis. Ternyata enggak gitu. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu baginda Rasul bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun, kagak bakal malaikat masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Nah, apa maknanya? Anjing secara zahir apa secara makna? Nah, dalam kitab Ihya jangan kita ambil maknanya saja, jangan ambil batinnya doang, ntar kita jadi kaum batiniah. Tapi kita ambil dua-duanya. Mana zahirnya apa? Ya anjing beneran, jangan miara itu. Oh kalau gitu enak dong, kita nggak bakal cabut malaikat Israel, kan nggak masuk rumah. Malaikat Israel masuknya nggak masuk malaikat rahmat tuh ya. Wal qalbu, nah maknanya di sini apa? Qalbu yang namanya hati. Itu manzilul malaikat, tempatnya malaikat. Jadi maksudnya apa ya? Malaikat nggak bakal masuk ke dalam hati yang ada apanya tuh? Anjingnya. Apa tuh anjing di situ? Akhlak tercela. Jadi malaikat nggak bakal ngasih ilmu ke orang yang akhlaknya tercela, karena di hatinya ada apa tuh? Ada anjing. Bahasa begitu. Wa mahallu nadharihim, dan tempat pandangan mereka. Wa masabu asarihim,
ya, dan tempat muara daripada asar mereka. Wasifatur rodiyah, dan sifat yang tercela, kilabun adalah anjing, nabihatun yang nabihah ya, yang menggonggong, yang maniatun yang mencegah itu malaikat masuk ke dalam hati itu ya. Nah jadi kalau kita sebagai seorang santri bersihin hati kita ya, ntar ilmu masuk tuh gitu. Wa mahma i'taqada hadza fi baitin min tinin wa hayawanin yusamma kalban wa huwa kasairil hayawanati syaklan fa bi an ya'taqid fi baitid din wa sifatin la tusawi sa'ir sifatil mahmudati aula. Ya. Simpelnya di sini ya. Dan mahma i'taqada, betapapun ia meyakini hadza hal ini fi baitin, pada rumah yang terbuat dari tanah. Ya. Wa hayawanin, dan hewan yang dinamakan anjing tadi, wa huwa kasairil hayawanati syaklan, dan dia adalah ya, dan dia itu seperti hewan-hewan umumnya dalam rupanya, dalam syakalnya. Fabi an ya'taqida fi baitiddin wa sifatin, dan ketika dia meyakini ya, itu adalah fi baitiddin ya, itu adalah rumah untuk agama. Wasifatin, dan itu adalah sifat-sifat la tusawi, yang tidak setara oleh sa'iros sifatil mahmudati ya, yang tidak setara dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji lainnya, itu aula lebih utama. Artinya apa? Makna kalau kita tadi maknakan yaitu enggak masuk ke dalam rumah, itu kita maknakan maknanya hati, itu lebih afdal, lebih utama gitu. Ya, ketimbang kita maknakan rumah secara zahir, walaupun betul maknanya seperti itu gitu. Wa baituddin huwal qalbu, dan rumah agama itu apa tadi? Hati itu. Jadi ada dua makna tuh, ada baitun mintin, rumah dari tanah, kalau orang Arab kan rumahnya dari tanah ya. Kalau kita dari hebel ya. Mungkin enggak min hablin gitu kali ya. Min hablin gitu. Ini mintin, karena orang Arab rumahnya dari tanah ya. Maka lebih utama lagi jikalau maknanya apa tadi? Baituddin, yang mana itu al-qalbu. Wa alaihi taglibul kilabu marrah wal malaikatu ukhra. Dan rumah itu kadang dikuasai oleh apa tuh? Oleh anjing, kadang sama siapa ya? Malaikat. Jadi kadang-kadang anjing, kadang malah malaikat ya. Tuh. Makanya kenapa manusia kalau ngatain orang kan anjing gitu ya. Nah, karena emang isinya apa tuh? Kan katanya ceret itu, teko itu enggak mengeluarkan kecuali apanya? Isinya kan. Kalau isinya kopi keluarnya apa? Kalau isi teh keluarnya apa? Kalau isinya anjing? Nah itu dia gitu. Jadi mau tahu enggak yang nguasain ini apa? Lihat omongannya. Oh anjing gitu, berarti isinya apa tuh? Anjing. Babi berarti isinya apa ya? Allahu Akbar, berarti isinya Allahu Akbar. Ada yang isinya kodok, kodok gitu. Berarti isinya apa tuh? Kodok. Karena yang tumpah tuh kodok. Orang bawa air kan, ketika kesandung kan, nah kan tumpah tuh kan, nah yang keluar kodok, berarti isinya apa tuh? Kodok. Tuh. Ya. Naam ya. Fa in qulta fakam min talibin radil akhlaq hassalal ulum. Kalau engkau berkata begini, oh banyak tuh orang yang belajar akhlaknya buruk tapi punya ilmu. Ya, kelakuannya buruk tapi punya ilmu banyak tuh. Nah, kata Imam Ghazali bilang apa? Fama ab'adaka, betapa jauhnya Anda an fahmil ilmil haqiqid dini, untuk memahami hakikat ilmu agama. Al jalib lis sa'adah, yang bisa menarik kebahagiaan tuh. Kalau bahasa katanya ya lo gitu aja gak paham gitu. Yang dimaksud ilmu yang sebenarnya ini bukan ilmu yang ilmu-ilmuwan, bukan. Tapi ini ilmu yang menarik kebahagiaan. Siapapun bisa punya ilmu, tapi keder gitu. Ya, namanya orang alim keder. Orang pinter tapi bingung. Karena ilmunya gak bikin dia bahagia. Coba kalau ilmunya bikin dia bahagia, pasti apa? Bahagia, gak bingung. Itu kita aja nih kalau punya ilmu 2 nih misalnya. Bentrok nih ilmu kita nih. Misalnya yang paling alim misalnya Imam Ghazali. Yang paling alim ada yang mengatakan misalnya Imam siapa? Imam Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya. Ini 2 nih kita punya pemahaman, kan kontradiksi nih. Bingung gak kita? Bingung. Tapi kalau kita punya ilmu yang mus'id, yang membahagiakan kita gak bingung. Oh ternyata Imam Ghazali Pak kutub dalam ilmu. Kutub fil ilim. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani kutbul wilayah tuh. Oh gitu, ketemu kan tuh, ketemu. Nah itulah mus'id namanya. Jadi gak bingung. Makanya kalau ada orang pintar bingung berarti ilmunya tidak menarik
Satu. Ya, hakikatnya nggak alim dia. Tuh. Fama yuhassiluhu sahibul akhlaqir radiyah, apa saja yang dihasilkan oleh orang yang akhlaknya buruk, hadisun. Itu hanya omongan doang. Omongan doang. Oh, ngomong jago gitu ya. Makanya saya pernah ngobrol sama orang yang punya ilmu tentang motivator. Katanya motivator itu walaupun sedih dia mesti terlihat bahagia. Ya, jadi capeknya jadi motivator itu. Walaupun dia lagi drop, lagi down mentalnya, dia harus kelihatan bahagia, bisa motivasi orang. Ini kan penipu namanya gitu. Ya. Jadi yang benar itu kalau kita lagi sedih ya sedih. Lagi seneng ya seneng. Jangan pura-pura gitu. Sampai-sampein gitu. Jadi kalau misalnya ustadz lagi ngajar misal mukanya murung banget gitu. Bisa jadi emang lagi apa tuh? Lagi sedih. Kadang lagi seneng ya seneng, dia enggak pura-pura gitu. Nah itu yang tadi dikatakan tadi, apa saja yang ada pada orang yang akhlaknya buruk itu hanya omongan doang. Yandimuhu bilisanihi marotan, yang dirangkai dengan lisannya pakai apa? Sesekali. Wa fi qalbihi ukhra, tapi yang di dalam hatinya lain lagi. Di lisannya lain, di hatinya lain tuh. Wa kalamun yuraddiduhu, itu hanya ucapan yang diulang-ulang. Emang udah hafal ya. Jadi bedanya orang alim dengan orang akhlak buruk tapi pandai bicara, dia hanya ngomongin apa yang dia sudah ulang-ulang, bukan apa yang sudah dia perbuat. Walau dhahara nuru ilmi ala qalbihi, sekiranya nampak cahaya ilmu di hatinya, laha sunat akhlakuhu, pasti baik akhlaknya. Makanya saya pernah bilang ya, ada dua hal yang nggak bisa berkumpul sama orang munafik. Apa itu? Ilmu dan akhlak. Orang munafik gak bakal punya ilmu dan akhlak. Dia pasti kalau punya ilmu gak punya akhlak. Sombong, belagu sama orang, ngecilin orang. Kalau punya akhlak baik gitu, gak punya ilmu. Gitu, taat sama orang, ya, nunduk, tapi gak punya ilmu. Tapi kalau ada orang punya ilmu sama akhlak, nah inilah orang mukmin. Ya laisa munafik. Ya. Allahumma ja'alna minal mu'minin. Fa inna aqalla darajatil ilm, karena tingkatan ilmu yang paling rendah an ya'rifa annal ma'asiya sumumun muhlikatun mubtilatun lil hayatil abadiyah. Ini tingkatan dasar ilmu ya. Dia tahu bahwasanya maksiat adalah racun yang membinasakan, yang membatalkan kehidupan abadi, surga itu. Ya. Jadi tingkatan ilmu paling rendah dia tahu maksiat itu racun. Fa inna man sya'aha as-sifatur radiyah, dan sumbernya itu maksiat adalah sifat-sifat tercela. Ya. Wa hal ra'aita man arafa summa fatanawalahu? Ya, apakah engkau pernah melihat ada orang tahu itu racun tapi dimakan sama dia? Orang apa tuh kalau tahu racun dimakan? Orang bego. Maksiat racun. Udah tahu racun dimakan. Berarti orang apa? Orang bego tuh. Ya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman walam yazdad huda. Siapa orang yang bertambah ilmu tapi enggak bertambah huda. Nah nih, apa huda di sini? Enggak bertambah amalnya, enggak bertambah ya petunjuknya. Ya. Ilmunya bertambah tapi amalnya enggak bertambah, lam yazdad minallah illa bu'da. Tidak bertambah kepada Allah melainkan bertambah jauh. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin, oleh karena itulah sebagian ahli hakikat berkata, makna gaulihim ta'allamnal ilma li ghairillah, dulu kami belajar bukan karena Allah, fa abal ilmu ayyakuna illa lillah, tapi ilmu ogah kalau dipelajari kecuali karena Allah. Annal ilma, bahwasanya ilmu intana'ah, dia ogah, enggan, wa aba, enggan, falam yahsul, maka tidak akan muncul. Wa ma hasolaka na hadisa, apa yang ada pada kita sekarang yang kita tahu itu hanya haditha, hanya ucapan, hanya omongan, laisa dzauqan wa tahqiqa walam yakun ilman tahqiqon. Itu bukan ilmu yang benar tuh ya. Makanya begini, kita kan sering lihat ya anak santri kadang-kadang muhadharah ya. Ente bisa bedain antara orang muhadharah sama ceramah. Berasa gak bedanya? Apa sih bedanya muhadharah sama ceramah? Kalau muhadharah ngomong bukan dari hati. Ngomong karena dia apa? Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh gitu. Gaya gitu. Dia kan nggak dari hati, dia hanya hafalan aja. Coba dia ngomong dari hati dah, beda. Walaupun nadanya pelan, nggak pakai retorika, itu berasa ke hati. Karena itu apa? Yakhruj min qalbih. Gitu. Fa in kulta, maka jikalau engkau berkata inni ara jama'atan min fudhala'il fuqaha qad tabahharu fiha. Jikalau engkau berkata lagi aku melihat ada sekelompok ya fudhala'il fuqaha, orang-orang fakih yang ahli orang-orang fakih yang mulia, qad tabahharu fiha, mereka ilmunya banyak. Ya. Ma'asui akhlaqin, tapi akhlaknya buruk. Fayuqalu laka, maka dikatakan untukmu, saya katakan untukmu kata Imam Ghazali, idza arafta maratibal ulum, kalau engkau lihat tingkatan ilmu, wan nisbataha, dan nisbatnya hubungannya ila suluki subulis sa'adah, kepada jalan kebahagiaan, arafta, engkau akan tahu, annama ya'rifuhu ulaikal fuqaha, bahwa apa yang diketahui para ahli fikih itu, qalilul ghana'i fil maksud, itu sangat sedikit kebutuhannya untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi apa yang mereka tahu itu cuman sedikit untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Wa in kana la yanfaqu an ta'alluqin bihi, meskipun kita enggak bisa berlepas dengan hubungan kita dengan ilmu fikih itu. Fi haqqi man yaqsidu bihi taqarrub, pada hak orang yang bermaksud untuk taqarrub kepada Allah. Jadi kalau kata Imam Ghazali gini, aduh tuh ulama fikih dia ilmunya luas tapi enggak punya akhlak. Nah, ilmu mereka tuh nggak ada tidak bisa mencukupi mereka untuk dekat kepada Allah. Tapi kita juga nggak bisa menghilangkan ilmu fikih itu gitu ya. Nah jadi kembali lagi ya, orang alim itu bukan yang banyak ilmu, tapi orang yang sudah mengamalkan ilmu. Tidak semua ilmu kita amalkan, tapi semua yang kita bisa amalkan harus kan karena mungkin mustahil ya Kak, ada orang miskin mengamalkan amalannya orang kaya, rada susah gitu. Tapi setidaknya ketika dia miskin, amalkanlah amalan orang miskin begitu ya. Wallahu a'lam. Masih banyak ya wazifah, ini yang baru pertama ya. Wazifah kedua. Tadinya saya mau sampai wazifah kelima nih niatnya. Innamal amalu niat. Allah kasih niat insyaallah. Terus kita baca besok insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih manfaat buat kita semua. Allah kasih nur, cahaya, Allah kasih taufik hidayah. Mati husnul khatimah. La hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wa dzurriyyatina min ahlil khair. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.